Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman kita semua. Kali ini kami dari kelompok 12 ingin memberikan materi yaitu keputusan investasi modal. Investasi adalah usaha penanaman produksi secara langsung pada usaha tertentu, baik perusahaan yang baru saja dibangun atau untuk tujuan memperluas suatu usaha tersebut. Nah, sedangkan investasi modal itu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu investasi aktiva lancar dan investasi aktiva tidak lancar. Dalam investasi juga terdapat pengeluaran modal atau kita bisa disebut capital budgeting, yaitu proses mengenai pengeluaran dan jangka waktu pengembalian melebihi dari waktu 1 tahun. Misalnya pembelian mesin-mesin baru, bangunan gedung, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk jenis-jenis investasinya sendiri, yang pertama itu ada investasi lancar. Investasi lancar adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan untuk dimiliki selama 1 tahun atau kurang. Yang kedua ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang memiliki kurun waktu yang cukup lama. Sedangkan yang ketiga ada investasi properti. Investasi properti adalah investasi pada tanah atau bangunan yang tidak digunakan oleh perusahaan yang sedang berinvestasi. Sedangkan yang terakhir yaitu investasi dagang. Investasi dagang adalah investasi yang ditunjuk untuk mempermudah atau mempertahankan bisnis atau hubungan perdagangan. Nah, dalam investasi sendiri juga berhubungan dengan arus kas atau cash flow. Nah, arus kas itu merupakan laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, transaksi investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan atau pendanaan, serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode, atau dapat juga disebut sebagai arus kas masuk atau arus kas keluar. Nah, dalam arus kas tersebut juga terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, lalu yang terakhir ada aktivitas pendanaan. Untuk aktivitas operasi sendiri, yaitu laporan arus kas yang terdiri dari kegiatan operasional perusahaan. Lalu aktivitas investasi adalah aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan ataupun pembelian aktivitas tetap, yang dimana aktivitas ini juga merupakan kegiatan yang memasukkan nilai dari transaksi yang mempengaruhi kas atau bank. Lalu yang terakhir ada aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas pendanaan tersebut yaitu aktivitas yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Nah, dalam pembuatan arus kas atau cash flow ada 2 metode. Yang pertama itu metode langsung, lalu yang kedua ada metode tidak langsung. Metode langsung merupakan metode membuat laporan arus kas dengan mengelompokkan kegiatan operasi ke dalam berbagai kategori. Misalnya, membedakan yang kategori aktivitas operasional dibedakan sesuai dengan akunnya sendiri, seperti beban penyusutan, beban amortisasi, laba atau rugi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sedangkan metode tidak langsung itu lebih mementingkan perbedaan antara laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi. Nah, dalam pembuatan arus kas ini kita juga berhubungan dengan membuat keputusan investasi modal. Nah, dalam keputusan investasi modal atau kita bisa sebut capital investment decision merupakan investasi jangka panjang untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang dan berkaitan juga nih dengan proses perencanaan, penetapan tujuan, pengaturan pendanaan, serta penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktivitas jangka panjang. Nah, dalam proses pengambilan keputusan investasi modal seringkali nih disebut sebagai penganggaran modal atau capital budgeting. Nah, ada 2 jenis nih proyek penganggaran, yaitu ada proyek independen dan proyek saling eksklusif. Nah, proyek independen ini proyek yang diterima atau ditolak tidak akan mempengaruhi kas proyek lainnya. Sedangkan proyek saling eksklusif adalah proyek-proyek yang apabila diterima akan menghalangi penerimaan proyek-proyek yang lainnya. Lalu ada juga nih jenis-jenis keputusan dalam investasi modal. Ada 5 jenis keputusan. Yang pertama adalah pengambilan keputusan penghematan biaya,
Yang kedua, pengambilan keputusan untuk memperluas kapasitas. Yang ketiga, pengambilan keputusan pemilihan suatu jenis aktiva. Yang keempat, menyewa atau membeli suatu peralatan. Lalu yang kelima adalah mengganti atau tidak suatu aktiva. Nah, dalam pengambilan keputusan penghematan biaya, keputusan yang akan menyebabkan adanya penurunan biaya yang selama ini ditanggung perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan apakah suatu mesin, teknologi, atau perlu digunakan untuk menurunkan atau menghemat biaya operasional perusahaan. Sedangkan pengambilan keputusan untuk memperluas kapasitas sama seperti contohnya itu keputusan apakah pabrik baru atau gedung serta fasilitas produksi harus dibeli atau dibuat untuk meningkatkan kapasitas produksi yang dimiliki selama ini. Lalu yang ketiga adalah pengambilan keputusan pemilihan suatu jenis aktiva. Nah, keputusan untuk memilih suatu aktiva dari berbagai pilihan ada yaitu keputusan untuk memilih berbagai merek mesin atau peralatan lain. Nah, lalu yang keempat ada menyewa atau membeli suatu peralatan. Nah, keputusan ini merupakan keputusan yang berkaitan dengan penambahan kapasitas perusahaan yang dimiliki. Sebagai contoh, apabila perusahaan membutuhkan tambahan kapasitas mesin seperti produksi, apakah sebaiknya kebutuhan tersebut terpenuhi dengan membeli atau menyewa saja dari pihak luar. Lalu yang terakhir, mengganti atau tidak suatu aktiva. Nah, keputusan ini pada satu perusahaan yang memiliki aktiva tetap dengan umur ekonomis yang telah habis, namun masih dapat berfungsi dengan baik. Nah, kita sudah mengetahui jenis-jenis keputusan investasi modal. Untuk selanjutnya, ada tahap-tahap pengambilan keputusan dalam jangka panjang. Tahap-tahapnya itu ada yang pertama, mengidentifikasi usulan investasi yang potensial. Nah, usulan investasi yang berasal dari semua bagian atau unit-unit organisasi perusahaan dengan mengingat sumber dana yang dimiliki perusahaan serta tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan yang kedua yaitu estimasi biaya dan manfaat setiap usulan proyek. Untuk menentukan apakah suatu usulan investasi dilaksanakan atau tidak, perlu banget nih untuk membandingkan antara biaya dan manfaat setiap usulan investasi. Nah, seperti biaya yaitu pengeluaran awal atau pengeluaran selama umur investasi. Nah, sedangkan manfaat yaitu sesuatu yang akan diterima nih selama investasi itu berlangsung. Nah, lalu tahap selanjutnya ada penilaian usulan investasi. Nah, penilaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan unsur-unsur kualitatif maupun kuantitatif. Penilaian unsur kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode evaluasi proyek. Nah, sedangkan penyusunan anggaran kebutuhan dana untuk investasi. Nah, penyusunan anggaran untuk investasi yang dipilih meliputi jumlah dana yang dibutuhkan serta kapan dana tersebut dibutuhkan. Nah, kita juga mempelajari nih post audit atau penilaian kembali proyek yang terima. Nah, tahap ini dilakukan setelah usulan investasi yang dipilih perusahaan dijalankan atau direalisasikan. Nah, manfaat dari post audit itu ada untuk meyakinkan bahwa sumber-sumber ekonomi perusahaan digunakan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua, memberikan umpan balik lagi nih bagi perilaku para manajer. Selanjutnya yaitu model non-diskonto, periode pengembalian modal, dan tingkat imbal hasil akuntansi. Model keputusan investasi modal dasar dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu model non-diskonto dan model diskonto. Model non-diskonto menghasilkan nilai waktu dari uang. Model diskonto memperhitungkan nilai waktu dari uang. Walaupun banyak ahli teori akuntansi meremehkan model-model non-diskonto karena mengabaikan nilai waktu dari uang, sebagian besar perusahaan tetap menggunakan model-model tersebut dalam mengambil keputusan investasi modal. Namun, penggunaan model diskonto semakin meningkat dari tahun ke tahun dan hanya sedikit perusahaan yang menggunakan satu model saja. Sesungguhnya,
Sebagian perusahaan tampaknya menggunakan kedua jenis model tersebut. Pola inti menjelaskan bahwa kedua kelompok non-diskonto dan diskonto memberikan informasi yang berguna bagi para manajer saat mereka berusaha keras untuk membuat keputusan investasi modal. Yang pertama yaitu ada periode pengembalian modal atau payback period. Salah satu model non-diskonto adalah periode pengembalian modal. Periode pengembalian modal adalah waktu yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk memperoleh kembali investasi awalnya. Jika jumlah arus kas dari sebuah proyek memiliki jumlah yang sama pada setiap periode, maka rumus berikut dapat digunakan untuk menghitung periode pengembalian modal. Periode pengembalian modal sama dengan nilai investasi dibagi kas masuk bersih dikali 1 tahun. Yang kedua, ada tingkat pengembalian akuntansi atau accounting rate of return. Tingkat imbal hasil akuntansi adalah model non-diskonto kedua yang biasa digunakan. Timbal imbal hasil akuntansi mengukur imbal hasil sebuah proyek dalam bentuk laba, kebalikan dari penggunaan arus kas proyek. Tingkat imbal hasil akuntansi dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Laba rata-rata dibagi investasi awal atau investasi rata-rata. Model ini secara eksplisit lebih mempertimbangkan nilai waktu dari uang dan oleh karena itu harus memasukkan konsep arus kas masuk dan arus kas keluar. Model ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tingkat pengembalian internal atau internal rate of return. IRR adalah metode dengan suku bunga yang mengatur nilai sekarang dari arus kas masuk proyek sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek tersebut. Artinya, IRR adalah suku bunga yang mengatur NPV proyek sama dengan 0. Rumus yang digunakan untuk menentukan IRR suatu proyek yaitu I sama dengan sigma CFT dibagi kurung buka 1 plus I kurung tutup pangkat T, di mana I investasi awal atau nilai sekarang objek, CFT sama dengan arus kas yang diterima dalam periode T, I return atau tingkat diskonto, sedangkan T periode waktu. Yaitu selanjutnya ada net present value, adalah selisih antara nilai tunai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. Metode NPV memiliki beberapa kriteria dalam pembuatan keputusan, antara lain NPV lebih besar dari 0, artinya investasi awal telah tertutupi, tingkat pengembalian yang diperlukan telah tertutupi, dan pengembalian yang melebihi dari 1 dan 2 telah diterima, maka investasi tersebut dapat diterima karena menguntungkan dalam pembuatan proyek. NPV sama dengan 0, artinya investasi awal telah tertutupi, kedua tingkat pengembalian yang diterima dapat tertutupi, maka pengembalian keputusan dapat diterima atau ditolak, karena investasi tersebut menghasilkan jumlah yang tepat sama dengan tingkat pengembalian yang diminta. Sedangkan NPV kurang dari 0, artinya investasi lebih kecil dari tingkat pengembalian yang diminta. Sedangkan jika NPV kurang dari 0, artinya investasi lebih kecil dari tingkat pengembalian yang diminta, maka investasi tersebut ditolak karena tidak menguntungkan bagi suatu proyek. Salah satu kelemahan metode NPV adalah manajemen harus menentukan tingkat diskonto yang akan digunakan. Rumus metode NPV adalah sebagai berikut, yang dimana I investasi awal atau nilai sekarang objek, CVT sama dengan arus kas yang diterima dalam periode T dengan T-1, I sama dengan return atau tingkat diskonto, sedangkan T sama dengan periode waktu. Dalam proses investasi modal analisis lebih lanjut terhadap proyek modal segera setelah proyek diimplementasikan. Analisis ini disebut dengan pasca audit. Pasca audit adalah nilai perbandingan manfaat aktual dengan manfaat yang diestimasi dan biaya diestimasi. Pasca audit mengevaluasi hasil keseluruhan investasi dan mengusulkan tindakan perbaikan bila diperlukan. Maka diperlukan beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan investasi. Dalam menentukan tujuan investasi, ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu ketersediaan jumlah dana yang akan diinvestasikan, tingkat risiko atau rate of risk, dan tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected rate of return. Yang kedua, melakukan analisis. Dalam melakukan analisis, investor akan melakukan analisis terhadap suatu atau sekelompok efek. Terdapat 2 pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan analisis, yaitu
pendekatan fundamental, dan pendekatan teknikal. Pendekatan fundamental, pendekatan yang didasari oleh informasi-informasi yang diterbitkan oleh emiten maupun administrator dari bursa efek. Sedangkan pendekatan teknikal, pendekatan ini didasari oleh data atau perubahan harga saham di masa lalu sebagai upaya dalam memperkirakan harga saham di masa yang akan datang. Yang ketiga, melakukan pembentukan portofolio. Dalam melakukan pembentukan portofolio, akan dilakukan identifikasi terhadap efek mana yang akan dipilih dan beberapa proporsi dana yang akan diinvestasikan pada masing-masing efek tersebut. Yang keempat, melakukan evaluasi kinerja portofolio. Dalam tahap evaluasi kinerja portofolio, akan dilakukan evaluasi atas kinerja portofolio yang sudah dibentuk. Hal yang dievaluasi merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan dan tingkat risiko yang ditanggung. Yang kelima, melakukan revisi kinerja portofolio. Ini adalah tindak lanjut dari tahap evaluasi kinerja portofolio. Dari hasil evaluasi tersebut, selanjutnya akan dilakukan revisi terhadap efek-efek yang membentuk portofolio tersebut jika dirasa bahwa komposisi portofolio yang sudah dibentuk tidak sesuai dengan tujuan investasi. Misalnya, tingkat pengembalian investasinya lebih rendah dari yang disyaratkan dan lain sebagainya. Kesimpulannya, walaupun perhitungan dengan model diskonto hingga saat ini masih unggul dalam penetapan keputusan investasi, namun manajemen investasi kontemporer harus mencakup kriteria keuangan dan non-keuangan terkait dengan strategi perusahaan secara umum. Pengetahuan terbuka mengenai hal lain yang mendukung strategi seperti peningkatan produk, diversifikasi, pengurangan risiko, dan lain-lainnya haruslah menjadi pertimbangan tambahan dalam pengambilan keputusan investasi modal. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.